baik dia pemerintah daerah kemudian legislatif juga harus membuka ruang untuk penguatan kebudayaan ini karena merupakan ancaman yang sangat serius sebenarnya. Ancaman sangat serius ancaman itu. yang sangat Kita serius. bold ini ya di garis bawahi, di garis ancaman bawahi. serius ya. Iya, ancaman yang sangat serius. Setidaknya kalau budaya ini rusak, janganlah di tangan kita rusaknya. Ini ya. Jadi terserah generasi selanjutnya nanti. Yang penting itu selama kita di zaman kita tidak membiarkan itu rusak. Itu saja. FM Saturasi Suara Serba Penumpang Lawas selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Pak, siapa sih si Nak Nun ini? Apa sih yang mendasarinya muncul tulisan itu? Jadi agak panjang sedikit ceritanya ya, masalah ini ya. Dipersingkat. Dipersingkat juga boleh ya. Dulu kan ada cerita si Bisuk Noto. Si Bisuk Noto ya. Di zaman M. Kasim dulu. Si Bisuk Noto ini dulu begitu terkenal ini ya, dari kampung ke kampung. Kalau di Jawa Barat misalnya ini Sikabayan ini. Iya, semacam Sikabayan. Kalau di Jawa. Bedanya kalau Sikabayan tertulis, si Bisuk Noto tidak tertulis. Dia diturunkan dari mulut ke mulut. Tapi semua orang kampung dulu tahu. Tahu ya. Iya, cerita itu ya. Dan hafal ya beberapa. Dan hafal ceritanya, beberapa persis ceritanya juga hafal ya. Jadi dulu kan itu sarana orang untuk berkumpul. Markombur. Ya, markombur. Ya. Ya, untuk mendengarkan cerita itu. Jadi masing-masing membuat versinya walaupun versinya aslinya tidak seperti itu. Ya. Jadi yang saya bayangkan juga itu sebenarnya bagaimana membuat cerita yang bisa memikat semua orang, tidak menyakiti, tidak menyentil siapapun, cerita apa adanya di kampung, orang-orang yang bersahaja, ini ya, yang ya pendeknya yang apa adanya, yang walaupun dia memancing gelak tawa, gelak tawanya itu bukan karena apa namanya ya, bukan karena dengan gaya-gaya sekarang misalnya dengan milenial. Iya, iya. Kita betul-betul ingin yang komedi yang kampungan betul komedinya. Jadi dengan itu setidaknya orang merasa terhibur dengan kehidupan kampung dulu. Ini ya. Artinya mengajak kembali mereka ke suasana itu ya. Iya, suasana yang dulu ketika kampung mereka ya katakanlah perantau misalnya ya. Mereka ingat kembali kampung mereka. Bagaimana cara marganak markusip itu dia. Itu dia. Tapi Pak Sekolah nih bikin si Nak Nun masa calonnya begitu cantik-cantik saja dalam gambarannya gitu kan. Ya karena memang diniatkan untuk tidak jadi menjadi pasangannya, makanya kita buat cantik-cantik pasangannya. Oke. Nah, terus kenapa Anda memilih menulis cerita ini dengan bahasa Mandailing? Dengan kata atau frasa yang jadul ya. Misalnya padahal ini kan sudah mulai ditinggalkan, termasuk menghadirkan kembali buah atau tumbuh-tumbuhan nasi yang ada di Mandailing. Buahnya juga, waduh, udah lupa orang bukbak, sihim, sihim itu sekali. Iya, karena memang generasi sekarang kan banyak yang tidak tahu ada buah-buah yang khas Mandailing itu. Khas Mandailing ya? Iya, khas Mandailing semua buah-buah itu. Yang paling sering digunakan buahnya apa waktu itu, Pak? Apa ya? Dalam cerita itu. Ya termasuk yang sihim itu ya, termasuk itu sihim, osur, ya. Opong ya. Opong juga masih ada itu ya. Iya, itu yang semakin jarang dikenal orang. Jadi setidaknya kan nanti kalau orang membaca ini generasi setelah kita, kalau kita mungkin masih ingat generasi setelah kita, anak-anak kita ketika mereka membaca ini buah apa ya? Mereka akan mencari kembali. Jadi buah-buah ini yang menjadi bagian dari kemandailingan itu nanti bisa abadi lagi, tidak hilang. Ini ya. Itu ya. Itu targetnya, makanya kita hadirkan. Dan itu masih ada ya di sekitar kita. Masih ada di sekitar kita. Cuma orang tidak tahu. Ini ya, bahwa itu bagian dari sekitar kita. Di samping mensosialisasikan kembali bahwa itu adalah tumbuhan dan buah-buahan khas. Ya, gitu. yang khas kampung kita. Kampung kita Mandailing gitu ya. Kampung kita Mandailing. Oke. Pak, dari cerita si Nak Nun ini kan Anda menggambarkan dua sejoli ini ya. Si Nak Nun dan si Tiara. Iya. Indah kali kalau si Tiara sama si Nak Nun. Kenapa sih si Tiara namanya gitu? Sementara si Nak Nun itu. Nah, yang saling suka saling suka tuh barangkali tidak tersampaikan. Ini karena berbagai hal yang justru hadir dalam diri mereka gitu. Apa memang demikian kehidupan remaja di masa lampau? Dan bagaimana melihat pergeseran pergaulan remaja di masa kini yang milenial ini gitu?
Kalau ke pergaulannya jauh berbeda antara berbeda. dulu dengan sekarang. Beda. Dalam cerita itu apakah seperti Dalam itu? dalam cerita itu masih gaya dulu. Masih gaya dulu. Iya, masih gaya dulu. Istilahnya tidak ada cerita HP di situ, tidak ada. Cerita HP. Iya, Ini era tahun tidak berapa ada. sebenarnya kalau Kalau dalam bayangan saya itu era-era di bawah 80-an eranya. 80-an, karena judul-judul film yang mau nonton itu juga judul Iya. film 80-an kan. Di bawah 80-an dia. Tokohnya kenapa si Tiara? Kenapa Tiara ini kan mutiara, cantik. Iya, bayangan saya akan mempertentangkan dua karakter yang berbeda. Dua karakter Iya. antara si Naknun. Iya, si Naknun ini sudah jelek, namanya juga jelek ini ya. Kemudian si Tiara ya sesuai dengan namanya, dia cantik, namanya juga cantik. Dan mereka tidak akan pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu Iya, dalam cerita ini gitu. Ya. dalam cerita ini. Jadi walaupun keduanya sebenarnya saling menyukai, Tiara pun sebenarnya suka dengan Naknun, tapi tidak akan ketemu karena dianggap dia dari dua dunia yang berbeda sebenarnya. Apa yang tertarik apa si Tiara terhadap si Naknun dalam gambaran yang ada dalam Saya pikir karena kesederhanaan si Naknun, sederhana, polos, apa adanya. ya. Iya. Itu yang digambarkan oleh Pak Askolani Iya. dalam tulisan itu. Iya, ya. dalam cerita itu. Ya, istilahnya si Naknun ini orang yang betul-betul polos, apa adanya, tidak tersentuh modernitas. Ini ya, lugu, Ikhlas. ini ya. Masihkah itu kaitannya dengan anak sekarang ini, masih adakah tokoh seperti si Naknun ini? Saya pikir ada, walaupun dalam bentuk yang lain, tidak sekonyol si Naknun lagi. Tapi saya pikir ada yang seperti itu. Aku kalau membahas si Naknun ini begini ya. Tapi karena memang berbagai hal justru hadir di dalam di antara mereka tuh memang diciptakan untuk tidak bersama. Iya, tidak diciptakan pernah untuk bersama. sampai ke penghulu gitu. Iya, tidak akan pernah sampai. Yang paling sering menghalangi mereka dalam cerita ini apa yang diupayakan? Menghalangi maksudnya? Supaya tidak sampai gitu. Oh, supaya tidak sampai. Tidak sampai itu dalam cerita ini yang tokoh si Naknun ini sengaja dibuat dia lugu sehingga tidak memahami isyarat-isyarat, ya katakanlah kalau isyarat cinta dari si Tiara, sengaja dibuat dia tidak memahami itu. Saya minta contoh sedikit saja surat itu loh Pak gitu. Surat si Tiara yang nggak bisa dijawab atau sama si Naknun yang tidak bisa dia merasakan itu atau memahaminya. Ya karena keluguannya itu si Naknun tidak memahaminya. Tidak memahami. Iya, karena keluguannya dia tidak memahami itu. Akhirnya susah si Tiara mengapakannya gitu Pak. Iya, ya kadang-kadang malah si Tiaranya sudah terlalu dinamis. Iya, tapi si Naknun tidak paham dinamisnya itu. Agresif sekali si Tiara. Iya, si Tiara ini ya. Tapi si Naknun itulah karena keluguannya dia sengaja dibuat untuk tidak paham. Oke Pak, itu kita nggak mau kupas lagi cerita itu karena nanti nggak dibaca orang. Iya, di bukunya. Nah, kabarnya buku ini sudah masuk percetakan cerita ini. Benar, artinya akan ada lagi karya Anda yang dibukukan, Pak. Ya. Ya sebenarnya yang baru terbit beberapa hari yang lalu kan Anak Rawa. Anak Rawa. Ya, itu cerita untuk anak-anak. Cerita untuk anak-anak itu. Ya, untuk anak-anak di bawah SMP ke bawah. Anak Rawa itu ya. Kemana ceritanya sedikit itu, Pak? Ada beberapa cerita dalamnya, 4 cerita di dalam. Itu kehidupan anak-anak di kampung juga. Pertama ada kehidupan anak-anak di sekitar Rodang Tinapor. Rodang Tinapor itu sebangsa rawa. Iya, sebangsa rawa yang mereka naik perahu. Tapi intinya dia toleransi beragama. Toleransi beragama. Iya. Jadi ada 2 tokoh beda agama di dalamnya. Iya, ada di situ. Ya. Kemudian ada cerita ketika anak-anak mencari jejak peradaban di hutan, lalu mereka kesasar. Itu berbahasa Indonesia tapi settingnya Mandailing. Settingnya Mandailing. Ini ya. Kalau yang betul-betul berbahasa Mandailing baru ini si Naknun ini. Ini kabarnya udah di mana prosesnya Pak bukunya? Sedang proses cetak. Saya pikir agak-agak 2 minggu dia sudah selesai cetak dia. Nah, setelah ini masih ada kira-kira ini? Tata bahasa satu lagi, tata bahasa Mandailing ya. Tata bahasa Mandailing ya. Ya, sedang proses cetak juga. Proses cetak. Iya. Cerita lain di luar si Naknun, tokoh yang lain masih ada nggak kira-kira rencana? Masih akan dibuat. Masih akan. Iya. Bocoran sedikit apa itu? Kita membuat kisah percintaan di Mandailing yang agak-agak model Romeo dan Juliet, tapi versi Mandailing. Ini sudah gagasan lama sebenarnya dan tidak pernah terwujud. Karena di sini kan juga sesuai mendukung alamnya.
Ada rencana dibuat visualisasi? Rencana seperti itu sekalian untuk jadi film dia. Boleh bocoran sedikit Pak, Romeo and Juliet atau apa namanya gitu? Untuk nama sebenarnya belum final dia Final, ya. untuk nama, tapi kisahnya yang model-model percintaan begitu sampai lari istilahnya ke hutan ya, yang model-model Romeo dan Juliet yang tidak berujung bahagia seperti itu. Jadi sebenarnya begini ya, yang kita di Mandailing kan suka dengan yang film-film Korea, gitu ya. Suka. Padahal kan Korea ini sebenarnya versi lain dari Romeo dan Juliet juga. Ya. Ini ya. Jadi kalau Romeo dan Juliet bisa dibuat versi Korea, mengapa tidak bisa dibuat dalam versi Mandailing? Ya. Ini ya, dengan alam yang sama bagusnya. Ini ya. Baik, barangkali Pak di ujung kita coba dulu menelpon seseorang kita mengikuti atau seperti apa gitu kan. Aisyah Humairah ya. Kenapa suaranya kresek Bang gitu. Aduh, ini teknisi lain ya. Kami mohon maaf ya atas ketidaknyamanan melewat live streamingnya. Oke, Anda boleh nanti mengikutinya di YouTube kita di akun Start FM News Channel. Nanti di YouTube akan kita unggah kembali ya bagi Anda yang mengikuti lewat live streaming Facebook kita. Ada tadi kita bisa menelpon seseorang? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Halo. Halo, Pak. Iya. Halo. Ya, kedengaran suara kami? Iya, kedengaran. Baik, kami lagi berbincang dengan Pak Askolani ya di studio. Saya masalah Sinak Nun. Boleh Anda berkomentar tentang itu? Tahu nggak kira-kira? Mengikuti nggak nih kira-kira? Oh, tahu lah. Masa nggak tahu? Mau hanya sekedar mau bertanya atau Anda tahu nggak sejauh mana Anda mengetahui tentang seorang Askolani Nasution? Kalau Askolani Nasution kawan saya itu. Kawan di mana? Kawan di Lopo? Kawan di? Kawan perjuangan. Sama-sama kuliah dulu di Padang. Sama-sama kuliah dulu di Padang. Iya, satu rumah lah, satu rumah kami itu. Rumahnya di mana? Rumah siapa? Di Padang. Oh, di apa? Di Jalan Tepuh Kurari itu. Tahu Pak Askolani? Tahu lah. Pak Irfan Lubis bukan? Iya, betul. Oke, saya mau ini kita lagi dialog, artinya di studio Askolani dengan buku Sinak Nun gitu. Boleh Anda berkomentar atau berpendapat tentang seorang Askolani yang sangat konsen terhadap budaya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya itu memang sangat apa sekali memberikan sumbangsi untuk perkembangan budaya Mandailing. Iya. Iya. Karena memang tidak sadar sekali memang untuk literasi budaya Mandailingnya. Artinya dalam bentuk bahasa Mandailing lah kan. Jadi memang termasuk apa namanya cukup salih kita sama saudara Askolani yang berani istilahnya menulis dan cerita yang berbahasa Mandailing lah. Berbahasa Mandailing ya. Tadi kami berbicara masalah seorang budayawan, penulis, apalagi yang di daerah sangat merasa terpinggirkan karena kurang perhatian dan juga dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Menurut Anda bagaimana? Memang itulah memang kendala di apa kayaknya. Saya kira itu secara umum ya, secara umum baik tingkat nasional lah dulu dikatakan memang kalau budaya daerah ini merupakan suatu tantangan ya, tantangan yang merupakan tantangan karena memang seperti yang sudah saudara sebutkan tadi itu terpinggirkan. Tapi walaupun terpinggirkan itu suatu aset ya, satu aset memang kita bisa mengangkat itu dari lokal itu ya memang barangkali pada saat ini tidak begitu tidak begitu
booming kan Tidak begitu booming ya. Nah, tapi saya yakin 10 tahun 20 tahun yang akan datang itu sangat luar biasa itu literasi seperti itu. Apalagi belakangan ini kan kami tahu saudara sekolah ini juga sudah mengirimkan ke Balai Bahasa dia kan, Seperti Nak Nun ya kan. Nak Nun. Ya. Anda mengikuti cerita si Nak Nun ini? Ya memang nggak sampai apa, tapi secara garis besarnya saya ikutin ya. Bagaimana pendapatnya terhadap ini si Nak Nun? Oh, sungguh luar biasa itu. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dalam artian penulisannya itu memang cerita yang sangat sederhana, tapi memang memiliki filosofi yang sangat besar begitu. Memiliki filosofi sangat besar ya. Ya. Oke. Filosofi orang kita Mandailing, karena gini kan, biasanya orang-orang Mandailing ini kan ada semacam sifat-sifat dalam arti kalau misalnya bisa dilayasi, ya dilayasi kan begitu. Itulah si Nak Nun ini dilayasi terus gitu ya. Dan sering dibully kan, padahal banyak walaupun sisi yang baik itu kan ada sesuatu karakter kan, karakter walaupun istilahnya kayak yang orang-orang bodoh, tapi dia memang punya karakter kan. Karakter ya. Ada ketulusan, keikhlasan. Jadi kalau kita menganggap itu cuma jempol lah untuk saudara sekolah ini. Oh, jempol ya. Anda yakin nggak? Anda yakin nggak kira-kira kalau buku ini jadi, si Nak Nun ini jadi nanti? Yakin. Laku di pasar atau bagaimana gitu? Oh, laku. Saya yakin laku. Bersedia? Kalau mengapa? Kalau memang apa ya, kita bisa pesan satu boleh. Sosialisasi boleh. Kalau menjadi agen. Kalau agen bagaimana? Jangan dulu ya. Agen bukunya gitu. Jangan dulu saudara sekolah ini ya kan. Kan sebenarnya kita ini orang guru kan. Iya. Tapi benar. tingkatnya SMK. Kalau sekiranya saya guru SD, barangkali bisa saya lakukan itu. Saya kontribusikan kan. Iya. bisa didistribusikan ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Saudara sekolah ini. Terima kasih Saudara. Terima kasih atas pendapatnya dan Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dia yakin Pak bahwa buku ini bakal laris katakanlah begitu di pasar. Pak Askolani sendiri bagaimana? Ya, saya pun sebenarnya yakin, cuma saya nggak bisa menjual itu persoalannya. Nggak pandai gitu. Nggak pandai jualan ini. Prinsipnya barangkali siapa saja yang mau baca, ini kasih gratis. Iya, kalau prinsipnya seperti itu, tapi kan penerbit kan tidak mau begitu. Dia butuh kertas ya. Itu dia. Butuh kertas untuk operasional untuk menerbitkannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Artinya ini ditunggu ya. Mudah-mudahan buku ini nanti kita akan ikut promo ya. Media promonya bolehlah di Radio Stat FM. Iya. Kalau bisa nanti di radio saja promonya. Promo gitu ya. Baik. Nah, terakhir baru-baru ini kan mengeluarkan novel Rain gitu Pak kan. Dan sebentar lagi si Nak Nun kan bukunya. Itu kan dijual ya Pak? Dijual ya. Pemesanannya seperti apa? Nggak tahu ya Pak. Sampai sekarang itu banyak yang nanya kepada saya itu beli di mana, belum saya jawab karena saya ingin nanti satu tempat satu tempat penjualan. Iya, satu tempat penjualan ya. Iya, satu tempat promosi. Jadi kalau bisa nanti ya lewat radio semua banyak. Lewat radio semua ya. Oke. Baik, sahabat Stat FM Pak Askolani, kita memang sudah berada di ujung, sudah melebihi dan melampaui sekitar 10 menit. Saya mau terakhir saja Pak, apa harapan Pak Askolani secara menyeluruh, baik itu tentang budaya, tentang orang-orang yang menulis, kemudian orang-orang yang punya kewenangan agar bisa mempertahankan budaya-budaya kita dan lain-lain. Apa harapan Pak Askolani? Ya, harapan kita sebenarnya semua pihak, baik dia pemerintah daerah, kemudian legislatif juga harus membuka ruang untuk penguatan kebudayaan ini karena merupakan ancaman yang sangat serius sebenarnya. Ancaman sangat serius. Ancaman yang sangat kita serius. Bold ini ya, di garis bawah ya, ancaman serius ya. Iya, ancaman yang sangat serius. Setidaknya kalau budaya ini rusak, janganlah di tangan kita rusaknya.
Ini ya. Jadi terserah generasi selanjutnya nanti. Yang penting itu selama kita di zaman kita tidak membiarkan itu rusak, itu saja. Termasuk kepada pemerintah. Termasuk kepada pemerintah daerah ya. Semuanya, semua elemen. Budaya, lembaga adat istiadat gitu ya. Ya, semua elemen. Itu saja Pak. Yang terakhir. Ya, itu saja ya. Oke, baik. Terhadap para penulis, anak-anak muda kita? Anak-anak muda jangan ragu untuk menulis karena tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan sulit menembus penerbitan. Kalau sekarang mudah, asal mau saja. Asal mau ya. saja. Mungkin tidak dibayar bagus sekarang, tapi nanti kan akan ada masanya itu dibayar dengan bagus. Oke. Ya. Terima kasih Pak Askolani. Iya, sama-sama Mbak. Hadir, jangan bosan-bosan menjadi narasumber. Ini yang kedua kali masuk ruang Paslan. Iya, insya Allah. Pertama kali Pak Askolani yang 2 kali masuk ruang Paslan ini. Baik, sahabat Istart FM, tentunya kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu yang sudah kita berikan. Pak Irfan juga terima kasih sudah bisa memberikan pendapat di sini. Dan sahabat Istart FM mengenal asal adalah langkah awal untuk memulai sebuah langkah jauh. Mandailing Natal berulang kali digaungkan sebagai negeri beradat dengan budaya yang mampu menyihir para wisatawan, tetapi dalam prakteknya mereka yang bergerak dalam ranah itu seperti pemusik gitu ya, pencipta lagu dan pembuat film dan sejenisnya terlempar dari kehidupan yang layak. Dukungan terhadap mereka mutlak diperlukan dan pemerintah kita berharap tentu tak boleh tinggal diam dalam hal ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Sekaligus kami ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akan kembali bersua minggu depan di Ruang Paslah dengan narasumber dan tema yang berbeda. Ruang Paslah cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.